Pemirsa, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI yang merupakan puncak high-level event dari Bank Indonesia, di mana acara ini sudah rutin dilakukan setiap tahunnya sejak tahun 1969. Dan pada pertemuan ini akan dibahas terkait kondisi serta tantangan perekonomian nasional dan juga arah kebijakan Bank Indonesia ke depannya. Pertemuan tahunan Bank Indonesia atau PTBI di tahun 2025 ini diselenggarakan pada Jumat 28 November 2025 dan mengusung tema Tangguh dan Mandiri, Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan. Acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, para pimpinan dan anggota MPR, DPR, dan DPD RI, Duta Besar Negara-Negara Sahabat, para Menteri Kabinet Merah Putih, dan pejabat setingkat menteri hingga pejabat daerah di seluruh Indonesia. Forum strategis ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memaparkan kondisi ekonomi Indonesia sepanjang 2025 dan prediksi ekonomi Indonesia di 2026. Airlangga menyebut, sepanjang 2025, sinergi kebijakan Bank Indonesia dan dorongan fiskal pemerintah sudah cukup efektif. Dengan pemangkasan suku bunga Bank Indonesia yang agresif atau turun 125 basis poin, ditambah dengan realisasi belanja pemerintah, kini daya beli masyarakat Indonesia mulai meningkat dengan angka inflasi yang tetap terkendali. Lebih lanjut, Airlangga juga optimistis perekonomian Indonesia di tahun 2026 akan jauh lebih baik. Hampir seluruh resiko pertumbuhan di tahun 2026 sudah dikelola dan diserap di tahun ini. Jadi Pak Presiden, resiko yang akan muncul seluruhnya sudah price in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden, dengan baseline di 5,4% sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut akan memberikan dukungan dari sisi kebijakan moneter seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Peri juga menyebut bauran kebijakan Bank Indonesia pada 2026 akan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian. Peri optimistis, di tengah tantangan global dan domestik yang terus meningkat, pada tahun 2026 hingga 2027, perekonomian Indonesia dapat terus bertumbuh dengan inflasi yang tetap dijaga rendah di kisaran 2,5 plus minus 1%. Kebijakan moneter, pertama, dengan terkendalinya inflasi kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan. Kedua, stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global, intervensi NDF di pasar luar negeri, dan intervensi spot di NDF dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri. Ketiga, ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang. Keempat, kecukupan cadangan devisa dijaga. Instrumen penempatan falas DHE/SDA diperluas. Kebijakan makro berisiko longgar diperkuat tahun 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi. Pertama, insentif likuiditas makro berisiko untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Jumlah insentif kami naikkan menjadi 423 triliun rupiah mulai Desember ini. Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan. Insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga. Koordinasi KSSK untuk mengatasi special rate di perbankan. Ketiga, koordinasi KSSK mendorong permintaan kredit, penguatan surveillance sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan rencana strategis untuk pengembangan sistem pembayaran Indonesia, termasuk pengembangan dan perluasan Quick Response Indonesian Standard atau KRIS ke beberapa negara, mengingat KRIS merupakan sebuah inovasi yang telah mendukung banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Selain itu, rupiah digital juga disebutkan sebagai salah satu inovasi Bank Indonesia yang sedang dikembangkan dalam rangka digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. Perluasan kerjasama KRIS setelah sukses dengan ASEAN, Jepang, dan Tiongkok, kami merintis kerjasama KRIS Cross Border dengan Korea Selatan, India, dan Saudi Arabia. Kelima, eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Sementara itu, pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi para menteri dan kepala lembaga karena di tengah ketidakpastian global, Indonesia masih mampu berdiri tangguh dan mandiri dan bahkan membukukan angka pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Prabowo dalam arahannya juga berpesan untuk terus mengedepankan sinergi yang kuat antar kementerian lembaga, menegakkan pemerintah yang bersih, adil, dan mengutamakan kebijakan yang pro terhadap rakyat. Kondisi perekonomian kita yang tadi dipresentasikan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Gubernur BI, saya kira cukup memberi suatu rasa optimisme bagi kita sekalian. Saya sendiri sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai penerima mandat dari rakyat, saya merasa bahwa 1 tahun pemerintahan yang saya pimpin ternyata di akhir 1 tahun kita telah membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia hasil-hasil nyata, prestasi-prestasi yang cukup bisa kita banggakan. Dan ini adalah, saya katakan, ini adalah tadi sinergi kerjasama yang cukup baik di antara pengelola perekonomian kita. Saya merasa sangat dibantu oleh tokoh-tokoh kunci dalam pengelolaan ekonomi kita. Selain paparan terkait kondisi dan arah kebijakan ekonomi Indonesia, dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia ini juga dilakukan pemberian penghargaan TPID Award, TP2DD Championship, serta BI Award 2025. Pemberian penghargaan ini dilakukan Bank Indonesia sebagai bentuk apresiasi bagi daerah, instansi, ataupun perseorangan yang telah berkontribusi untuk perekonomian Indonesia, baik dari sisi kestabilan harga, percepatan digitalisasi, hingga menjadi mitra strategis Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ya pemirsa, melalui pertemuan tahunan Bank Indonesia, semua pihak optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Hal ini tercermin dari angka konsumsi masyarakat yang sudah meningkat dan juga sejumlah program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Kuku CNBC Indonesia Beyond Business.